Amin, amin, amin. Sebab Tuhan besar, perbuatannya ajaib, dan tidak ada yang seperti Dia. Serasa kita tidak mau berhenti-henti untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah. Dan bila saudara ingin lebih lama lagi memuji menyembah, di channel Yusaka Diseswantoro ini juga ada program 7JT, ada 3 jam non-stop pujian, penyembahan, dan juga saudara didoakan di sana. Silahkan saudara bisa buka di program 7JT di channel Yusaka Diseswantoro. Baik saudara, kita akan langsung saja menyapa Pastor Mario Verona. Shalom, shalom, shalom. Shalom Pastor Yusak, selamat malam. Terima kasih puji percayaannya, puji Pastor Yusak. puji Penghormatan buat aku. Ya, ini pastor yang sangat sibuk sekali di dalam pelayanan ini. Ya, tetapi masih boleh disempatkan untuk bisa masuk di Aku Ditolong Tuhan, karena bukan hanya melalui program yang Pastor Verona lakukan di channelnya, tetapi juga dia ingin membagikan kebenaran firman dan doanya supaya pemirsa yang ada di ADT juga alami mujizat pertolongan Tuhan juga. Amin, puji Tuhan. Tolong diperkenalkan siapa Pastor Mario Verona ini, keluarga, pelayanan, dan tinggal di mana? Silahkan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempercayakan saya boleh ada di program Aku Ditolong Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih buat Pastor Yusak bersama dengan tim ADT. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, nama saya Mario Verona Jaha. Biasa orang kenal saya dengan panggilan Pastor Verona. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan suatu gereja bernama Jesus Christ Church. Sudah 3 tahun ini saya menggembalakan jemaat pengembalaan ini oleh karena kemurahan Tuhan, dan saya berdomisili tinggal di wilayah DKI Jakarta, Bapak Ibu Saudara, dan kegiatan saya melayani dalam bidang kuasa, pengurapan, dan juga ditambah satu lagi dengan Injil Anugerah di beberapa waktu belakangan ini. Itu saja Pastor Yusak. Puji Tuhan, dengan sudah berkeluarga dengan istri dan anak ya. Sudah berkeluarga. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana sih awal mula bisa masuk di dalam ladang pelayanan, dalam pelayanan kepada Tuhan ini? Ya, sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, apalagi punya cita-cita menjadi seorang pendeta, dan apalagi punya cita-cita menjadi seorang gembala jemaat, apalagi dikenal banyak orang, apalagi saya dipercayakan karunia, kuasa, kesembuhan untuk endorsement pakaian dan lain sebagainya. Ini latar belakang saya. Satu kali saya dan keluarga saya mengalami satu musibah yaitu keluarga kami mengalami masalah tentang hak warisan gonogini lah ya. Memang harta warisan itu tak kenal saudara dan saudara, itu saya iakan juga karena memang karena masalah harta warisan ini, tanah dari neneknya almarhum papi saya menjadi salah satu rebutan dan lain sebagainya seperti itu. Dan singkat cerita, kami mengalami serangan kuasa kegelapan pada saat itu. Saya bukan Kristen yang seperti saya hidupi sekarang. Saya hanya Kristen sebagai tanda pengenal di kartu penduduk saya dan juga di kakak keluarga mama papa saya. Dan satu keluarga kami mengalami serangan kuasa gelap ilmu hitam. Singkat cerita, kami semua mengalami santet, teluh, dan guna-guna, dan beberapa dari keluarga saya ada yang pada akhirnya harus pulang ke rumah Tuhan. Oh, berarti setannya hebat dong? Enggak, bukan setannya hebat. Memang di antara keluarga kami nggak hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang nggak hidup di dalam Kristus Yesus itu, nah ini
Pak Dautoni yang paling tahu dan sepertinya. Itu sangat mudah untuk dikerjai, diguna-guna, disantet dan itu. Dan saya sendiri sebagai saksinya, kami satu keluarga kena teluh, kena guna-guna, kena penyakit seperti orang sampar, berborok dan lain sebagainya, Pastor Yusak. Dan ada beberapa sepupu saya yang pada akhirnya harus meninggal, om saya juga harus meninggal, dan setiap bulan di depan rumah saya, di komplek rumah saya itu seperti kampung orang mati, kampung orang terkutuk. Setiap bulan ada bendera kuning, dan bendera kuningnya itu persis di depan pintu pagar rumah kami. Dan singkat cerita, Pastor Yusak, saya merasa lelah, saya merasa capek menjalani hidup ini. Di dunia entertain saya merasa capek, di dunia musisi dan di dunia modeling saya merasa capek. Saya merasa saya dapat segalanya, tapi saya hatinya kosong. Saya nggak terisi gitu ya, selayaknya banyak orang mengalami sukacita dan sejahtera, karena saya memang dibesarkan secara agama Kristen, tapi saya tidak mengenal kekristenan itu dengan baik dan benar. Tapi puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, pada akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya lelah, saya capek. Pada saat itu saya panggil nama Tuhan. Mungkin usia saya sekitar 18-19 tahun kali pada waktu itu kira-kira. Dan badan saya semua berborok, bernanah, dan berbau ya, Pastor Yusak. Saya sudah pergi ke profesor, ke dokter, ke rumah sakit di seluruh Jakarta, sudah habiskan banyak uang, tapi nggak sembuh-sembuh. Namun satu hal, Tuhan buat keajaiban dalam kehidupan saya. Waktu saya meneteskan air mata, saya dibukakan Bible. Bible itu terbuka dengan, saya dituntun, nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu kalau itu Roh Kudus, tapi tiba-tiba ada yang tuntun saya buka Bible. Dan waktu pas saya buka Bible itu, terbukalah Mazmur pasal 23, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di situ aku langsung nangis, di situ aku langsung feel different gitu. Saya merasakan sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya alami, saya rasakan. Dan air mata saya itu tertetes di kulit saya, borok di kulit saya ini dari leher sampai seluruh kaki saya, sampai bagian kelamin saya semua berborok dan berbau. Dokter nggak bisa selamatkan dan nggak bisa tolong, sudah disuntik dan lain sebagainya. Tetap saya mengalami penyakit ini selama 4 bulan kurang lebih waktu itu, kalau saya tidak salah ingat ya. Dan air mata saya ini yang menetes di tangan saya ini membuat borok di tangan saya itu hilang seketika. Nah, ketika borok saya hilang seketika itu saya kaget, saya lap air mata di sini, saya oles lagi di tangan saya, itu kayak seperti film-film sinetron silat di TV-TV, Pastor. Itu tiba-tiba boroknya hilang. Nah, saya kaget, kok bisa begini? Lalu saya teruskan baca dari Mazmur 23 itu ke 24, 25, 26. Dan sejak saat itu saya mulai memanggil nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya capek, saya lelah, saya butuh Tuhan. Sejak saat itu saya panggil nama Tuhan. Dan setelah itu saya dilayani oleh beberapa pendeta. Setelah saya dilayani beberapa pendeta, usia 18-19 saya sudah mulai transisi. 20 saya sudah mulai mendalami firman. 21 saya mendedikasikan diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan, Pastor Yusak. Saya mulai melayani di beberapa gereja-gereja kecil sebagai usher, sebagai tukang pel gereja dan lain sebagainya. Saya tinggalkan dunia entertain saya, dunia modeling, dunia musisi. Saya fokus dengan panggilan Tuhan. Karena kemanapun saya pergi pada saat itu, dari range usia 18, 19, 20, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan bilang, kamu akan dipakai Tuhan, kamu begini. Saya pusing, Pastor. Karena nggak pernah dinubuatin. Dulu saya nggak tahu itu apa nubuat. Bahkan salah satu pendeta yang menubuatkan saya untuk menjadi seorang pendeta, hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, dia ada di gereja penggembalaan saya menjadi salah satu staff full timer gereja kami. Makanya bingung, dulu dia menubuatkan saya, tapi saat ini saya menjadi gembalanya beliau. Jadi buat saya nih, kalau saya tarik dengan garis lurus benang merahnya, saya hidup karena kebaikan Tuhan. Dulu saya belum mengerti apa itu anugerah dan kasih karunia Tuhan, Pastor Yusak. Dari sejak usia 21 itulah sampai hari ini usia saya 39 tahun, saya dedikasikan diri saya sebagai seorang pendeta, seorang penginjil kabar firman Tuhan. Dulu belum kabar baik yang saya sampaikan, masih kabar Taurat.
Jadi masih suka mukulin orang, kemplangin orang pakai firman, Ngancam, bertobat, kalau nggak bertobat masuk ngancam. neraka, ngancam-ngancam, ngetuk-ngetuk. Makanya saya malu, Pastor. Maksudnya dari 19 ke 36, 7 itu saya, apa yang saya lakukan, Tuhan, saya menakuti jemaatmu dan lain sebagainya. Tetapi saya baru mengerti 3 tahun yang lalu ketika saya Tuhan pertemukan dengan gereja YHS, dengan Pastor Yusak, dan terlebih Yesus sendiri yang menemukan diri saya, sang pribadi anugerah itu. Sampai hari ini saya totally changing mind, berubah semuanya. Saya menjadi orang yang diubahkan Tuhan menjadi pembawa kabar baik. Oke. Itu. Ya, tadi disebutkan para pemirsa bahwa Pastor Verona ini sudah capai lelah di dunia entertain, di dunia modeling, di dunia musisi, dan kemudian tambah kena sakit. Ya. Tapi membaca Mazmur 23 dan kemudian berseru Tuhan Yesus, dan pertolongan Tuhan dinyatakan, diarahkan kepada rencana Tuhan yang terbaik untuk kehidupannya, dan sekarang menjadi seperti sosok Pastor Verona yang seperti saudara lihat, dengan hasil pelayanan yang sangat luar biasa keren. Puji Tuhan. Nah, sekian waktu di dalam pelayanan, tentunya bukan hanya menemukan diri ditolong Tuhan, alami mujizat, alami kesembuhan untuk diri, tetapi pasti juga temukan orang yang ditolong Tuhan dalam pelayanan. Karena pemirsa ADT ini juga sedang menantikan pertolongan Tuhan. Pastor Verona bisa tolong share supaya mereka, para pemirsa, bisa menemukan bahwa mujizat itu masih berlangsung. Silakan, Pastor Verona. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Aku Ditolong Tuhan pada malam hari ini, saya tarik mundurnya agak pendek ya, 3 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu saja, bukan dari saya usia 21. Dari usia 21 saya mendedikasikan hidup saya, diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan, khusus di bidang doa, kesembuhan, pemulihan, pengurapan. Sampai hari ini saya nggak berubah. Adapun satu tadi ditambahkan, Tuhan percayakan kembali untuk memberitakan Injil anugerah, Injil kasih karunia. Itu tambahan yang Tuhan berikan sama saya. Nah, saya tarik 3 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah mujizat Tuhan itu masih ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu selalu tersedia bagi hidup saudara dan saya. Dan di dalam pelayanan aku, Tuhan percayakan aku, dari 3 tahun yang lalu saja, Tuhan suruh buat saya Jesus Counseling Center. Ini dari 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ini ada sekitar 1.509 mujizat terjadi setiap hari. 1.509 mujizat terjadi setiap hari. Anak mati dalam kandungan lebih dari 15 orang. Wanita yang sudah dinyatakan mati dalam kandungan, Tuhan buat hidup. Bahkan kemarin ada seorang ibu yang sudah melahirkan anak selama 3 tahun 2 bulan. Dia, anaknya mengalami kecacatan kelamin. Di kemaluan kewanitaannya itu tidak memiliki lubang. Ketika dia setia memanggil, berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dan beribadah seperti ibadah Aku Ditolong Tuhan seperti ini, dia mengalami mujizat. Dokter sudah vonis dia bahwa medislah yang harus mengoperasi lubang kemaluannya. Tetapi sebelum medis mengoperasi, Tuhan Yesus yang meng-take over segala sesuatunya. Dalam waktu 2 minggu, kelamin anak wanita ini sudah memiliki lubangnya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu nyata. Ini saya 3 tahun loh Bapak Ibu Saudara, ada 1.500, saya nggak bisa bayar orang. Katakanlah kalau saya bisa bayar orang, 1 orang 5.000. Saya suruh untuk kesaksian palsu. Berapa biaya besar saya harus siapkan. Ini 3 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. 3 tahun ke belakang,
Ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, Tuhan tolong dari seluruh aspek kehidupan, baik sakit penyakit, tubuh, jiwa, roh, pergumulan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai rekan, sebagai sahabat, mungkin saya adik, mungkin ada di antara pemirsa Aku Ditolong Tuhan pada malam hari ini yang usianya jauh di atas saya, mungkin saya sebagai adik, sebagai anak, saya hanya ingin saling mengingatkan, bukan mengajari, bahwa Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak melihat latar belakang kita. Firman Tuhan jelas berkata, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, kita pasti akan diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan dari maut kepada kehidupan yang kekal, tapi seluruh aspek hidup kita pasti diselamatkan, pasti dipulihkan, pasti terima mujizat, dan yang paling penting adalah aku pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Itu Pastor Yusak. Amin, amin, amin. Amin, amin. Benar saudara apa yang disampaikan oleh Pastor Verona ini. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya bahwa mujizat itu masih berlangsung setiap hari. Yes. Kalau seandainya mereka itu berkata bahwa mereka orang Kristen yang percaya mujizat, itu cuma klise saja, tetapi sebetulnya power, kuasa dari karunia mujizat yang Tuhan masih nyatakan sampai hari ini itu mereka tidak percaya. Sesungguhnya kuasanya tidak dipercayai. Nah, memang apalagi sekarang di dunia sosial media, saya senang sekali muncul Pastor Verona yang dipakai Tuhan juga dalam pelayanan healing, dalam pelayanan kesembuhan, sehingga ada muncul bukti atau kesaksian bahwa kuasa Yesus itu masih tidak berubah. Dulu lakukan mujizat, sekarang pun lakukan mujizat. Walaupun saudara perlu tahu bahwa di dalam kekristenan itu ada dua kelompok besar. Dua kelompok besar. Kelompok yang pertama, mereka menganggap bahwa mujizat itu sudah berhenti dengan berhentinya rasul-rasul, dengan selesainya gereja mula-mula, itu mujizat sepertinya sudah stop juga. Tidak bisa diharapkan terjadi hari-hari. Mereka ini kelompok yang menamakan dirinya adalah cessationism. Cessationism itu dari kata cease. Cease itu berhenti. Dan ini kelompok ini besar sekali. Dan di Indonesia bertebaran malah menjadi kelompok mainstream di sosial media di Indonesia, di kekristenan Indonesia. Tetapi bersyukur bahwa ada kelompok yang lain lagi yang percaya akan mujizat, yang karismatik, yang mengakui Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Dulu lakukan mujizat, sekarang juga lakukan mujizat. Kelompok itu namanya adalah continuationism. Dari kata continue, masih berlangsung. Dan puji Tuhan, Pastor Verona adalah pastor yang dipanggil Tuhan untuk berada di mungkin bukan mainstream yang menolak mujizat masih berlangsung, tetapi walaupun tidak mainstream, tetapi puji Tuhan masih ada mujizat 1509. Wah, itu keren sekali itu saudara. Dan saya percaya jika yang lain ditolong dalam nama Yesus, engkau pun bisa ditolong Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, biarlah engkau melalui tayangan Aku Ditolong Tuhan, engkau bergeser dari cessationism, sudah berhenti, masuklah kepada continuationism, bahwa mujizat masih berlangsung. Bukti nyata oleh Pastor Verona, dirinya ditolong Tuhan, disembuhkan, dan orang-orang yang dilayani juga ditolong Tuhan, disembuhkan. Nah, sekarang Pastor Verona, memang ada
duta-duta Kristus, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sekarang ini kan marak di sosial media. Nah, pemberitaan yang utama tentunya adalah Yesus. Bisa diceritakan tentang apa yang tadi disampaikan bahwa Pastor Verona mendapatkan penyingkapan revelation, progressive revelation tentang Gospel of Grace and Truth itu. Silakan. Ya, Pastor Yusak, terima kasih. Semua pemirsa Aku Ditolong Tuhan, saya ini background-nya menyampaikan firman Tuhan yang senang menghukum dengan memberikan beban berat kepada jemaat-jemaat. Kamu harus lakukan ini, kalau tidak lakukan ini. Seperti contoh Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Elohim serta kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jadi kalau jemaat malas baca firman, malas pergi ke gereja, tidak beri persembahan, dan tidak kembalikan perpuluhan, jangan harap saudara diberkati Tuhan, jangan harap hidup saudara disertai Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita, Pastor Yusak, saya satu kali ada di event KKR di Morowali di Sulawesi. Saya nggak tahu itu tempatnya Sulawesi apa, tapi saya pergi ke Morowali dengan salah satu pastornya Pak Yusak di Pastor YHS, yaitu Pastor Harlim. Waktu itu saya diajak KKR di sana untuk mengadakan KKR kesembuhan. Sebelum saya mengadakan KKR kesembuhan, saya keluar dari hotel. Waktu saya keluar dari hotel, saya bukan seperti ada suara audible yang bilang sama saya, bilang begini, kamu berhenti di situ, jangan melangkah satu langkah pun. Ada suara, nggak ada orangnya. Nah, waktu itu kebetulan saya satu kamar dengan Koroni, pemain keyboard IHS. Dia bingung lihat saya, kenapa si Verona ini diam, berdiri, nggak jalan, malah nangis. Waktu saya disuruh Tuhan nengok ke belakang, coba lihat ke belakang, saya lihat nggak ada apa-apa di belakang. Waktu saya tengok ke belakang, muka saya seperti dihempaskan angin. Sejak saat itu saya sampai tiba di mimbar, saya nangis tidak berhenti-berhenti. Saya khotbah hanya 5 menit. Saya nggak tahu kenapa, saya khotbah, ini khotbah yang luar biasa. Waktu itu firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan demikian, di dalam Yesus kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Namun ayat ke-7 yang membuat saya benar-benar hancur hati dan berubah, dikatakan demikian, Efesus pasal 1 ayat ke-7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa, sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Langsung saya syok. Langsung saya berhenti berkhotbah. Setelah saya baca firman, langsung saya menaikkan pujian. Dan saya langsung, mulut saya berkata-kata, Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan, Tuhan bebaskan kami. Itu Pastor Yusak, itu Koroni itu saksinya. Orang buta teriak langsung melihat. Orang lumpuh langsung bangun berjalan. Orang tuli langsung mendengar. Seumur hidup saya melayani Tuhan, saya belum pernah melayani Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang yang matanya buta. Saya belum pernah, Pastor Yusak, mengalami itu. Tetapi karena anugerah, sejak saat itu hati saya diubahkan Tuhan. Saya mengalami hancur hati. Itu Roh Kudus bilang sama saya tuh, sebesar kesalahan kamu, jauh lebih besar kasih Yesusku daripada kesalahan kamu. Itu yang membuat saya pada akhirnya, apa yang saya lakukan selama ini Tuhan, dalam pelayanan saya sering membuat membuat palang kepada jemaat-Mu, menyusahkan jemaat-Mu untuk ketemu Tuhan. Terima berkat Tuhan, apalagi dengan sebab akibat, dengan perbuatan, kamu nggak layak dan lain sebagainya. Tapi ayat 7 berkata, di dalam Kristus dan melalui darahnya kamu beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa. Dan pada malam itu Yesus yang bekerja kuat dalam hidup saya. Ada perempuan ingin didoakan, punya benjolan sebesar telapak tangan di bagian atas payudaranya. Katanya dia
dia ingin naik ke mimbar, ingin mendapatkan tumpangan tangan dari seorang Verona. Tapi dia melangkah mendekati saya. Tuhan sendiri yang membuat mujizat. Benjolannya hilang total, Pastor. Saya nggak sentuh dia, langsung benjolannya itu hilang sempurna seketika itu juga. Dan semenjak saat itu sampai hari ini dan 3 hari yang lalu, firman Tuhan ini mengingatkan saya lagi. Saya baca sekali lagi di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Dulu saya masih ingat Pastor Yusak menyampaikan sesuatu kepada saya. Kalau Verona khotbah udah oke, karunia udah oke, penampilan udah oke. Tinggal satu lagi yang belum. Dulu kalau Pastor Yusak masih ingat ya, kita bincang-bincang beberapa waktu yang lalu, itu saya masih terekam, bahkan juga ada Pastor Ervin, sama ucapannya hampir persis sama Pastor Yusak. Khotbah kamu udah oke, performance kamu udah oke, semuanya udah oke. Tinggal satu lagi yang belum. Saya bingung apa ya Tuhan ya. Dan saya sadar sih harusnya sebagai pembicara tamu IHS, harusnya saya sudah pada saat itu tereliminasi karena memang gereja IHS terkenal dengan gereja kasih karunia, gereja anugerah. Dan pada saat itu saya masih belum menyampaikan Injil Kristus, anugerah Kristus gitu. Saya masih mix, masih campur hukum, anugerah, hukum, dan sebagainya. Sampai di satu titik, 2 tahun yang lalu, Tuhan bilang dengan ayat ini, kalau aku mengasihi kamu, kenapa kamu membuat palang-palang pintu kepada jemaat? Aku tidak memberikan syarat apapun kepadamu. Mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Dan keesokan harinya, seperti tadi Pastor Yusak bilang, ada banyak orang-orang di sosial media bertebaran menghina pelayanan karunia mujizat, membilang kita sesat dan lain sebagainya. Ya, memang seperti itu, tetapi istri saya bilang, "Papi, kamu adalah pendeta yang baik." Maksudnya pendeta yang baik bukan karena saya baik karena usaha, karena Tuhan sudah baik sama kamu. Kamu jangan ikut-ikutan meramaikan dunia sosial media. Kamu fokus aja, tugas kamu melayani Tuhan, dengar Tuhan, dan sampaikan Injil, kabar baik. Dari situ sampai hari ini, Pastor Yusak, aku ditolong Tuhan. Pengalaman aku sendiri adalah, ya aku bersyukur, aku punya rumah, punya kendaraan, aku bisa dikenal banyak orang, aku berdiri di depan ribuan orang, masih muda, dipercayakan berdiri di depan orang. Kalau saya pergi ke Malaysia, itu dulu waktu saya belum dikenal dan bukan siapa-siapa, ada sekitar 3.000 orang yang hadir. Hari ini kemungkinan bisa lebih kali kemungkinan kalau kita nanti buka gereja di Malaysia, karena memang ada Tuhan perintahkan saya untuk buka gereja cabang-cabang di negara-negara, Pastor Yusak, karena gereja pengembalaan saya tidak diperintahkan Tuhan untuk membuka gereja-gereja atau cabang-cabang di Indonesia. Jadi satu negara, satu gereja, Jesus Christ Church. Jadi nanti kita akan pergi ke Malaysia, ke Timor Leste, Singapura, Amerika, untuk membuka cabang-cabang gereja kami. Dan itu yang Tuhan percayakan atas hidup saya, untuk hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Saya nggak mau tahu orang mau ngerendahin saya, hyper grace, apa, mujizat palsu, nabi palsu. Saya nggak mau balas. Kalau saya tidak dihukum Tuhan, kenapa saya harus hukum orang-orang yang menghina saya? Kalau saya tidak diblok Tuhan, kenapa saya harus ngeblok orang-orang yang mengata-ngatai saya di sosial media? Jadi saya mengalami perubahan Tuhan, Pastor Yusak, hanya dari Efesus pasal pertama ayat ke-7 dan ayat 13 dan ayat 14. Dan saya mengikrarkan diri saya kepada semua pelayan Tuhan dan gereja saya dan juga jemaat-jemaat bahwa saya adalah produk dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan itu puji Tuhan sudah diikuti oleh 27.000 jemaat online yang Tuhan percayakan untuk saya layani setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Mereka selalu berkata, saya adalah produk dari kasih karunia Tuhan Yesus. Saya anak kesayangan Tuhan Yesus, saya diberikan pertolongan Tuhan Yesus. Itu, Pastor. Wow, keren. Luar biasa. Saya senang sekali kalau ada menemukan orang muda yang bangkit seperti Pastor Verona ini dan bergerak di dalam arahan koridor yang Tuhan tetapkan.
kalau sempat meneteskan air mata itu bukan karena mengeluh atau beratnya beban Ya, cacian atau serangan dari orang Kristen yang lain, bukan. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa air mata itu tentunya adalah air mata bersyukur karena sebelumnya tidak mengenal anugerah, sekarang wah, mengenal anugerah. parah Pastor Yusak Dan saya itu ini. luar biasa. Kalau sebelumnya menyampaikan firman Tuhan, kamu Oh, harus parah, begini, 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 begini. Syarat harus parah. gini, gini, gini supaya engkau ditolong Tuhan, supaya engkau diberkati Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong Pastor Verona, menolong saya dengan tanpa syarat, dengan tanpa Tuh. batas. Lalu kenapa kita melayani dengan memberikan halangan-halangan, kualifikasi-kualifikasi, syarat-syarat? Dan begitu Pastor Verona dibukakan, ternyata ada Injil anugerah yang luar biasa yang Dahsyat, dahsyat. disampaikan, akhirnya menjadi kelegaan yang dahsyat dan air mata tercurah. Kalau kasih Tuhan tanpa syarat atas kita, maka kita melayani juga memberitakan kabar baik. Engkau dikasih tanpa syarat, engkau dicintai tanpa batas, engkau diberkati tanpa akhir. Itulah yang Tuhan sudah bukakan kepada Pastor Verona, puji Tuhan. Dan sekarang beliaunya melayani bahkan jauh lebih banyak dari saya dalam pencapaian di dunia sosial media, dan saya senang sekali kalau ada orang-orang muda yang bisa melayani jauh lebih daripada yang generasi sebelumnya. Puji Tuhan, saudara. Em, Biarlah nanti ketika melalui pelayanannya orang sudah ditolong, nanti terakhir sebelum kita tutup, nanti Pastor Verona akan berdoa juga. Oke, nah sekarang Pastor Verona, kalau dulu kan pelayanan itu di dalam gereja, Iya. lalu terkotak dengan 4 tembok begitu. Sekarang ini dengan adanya sosial media, begitu terbuka dan semua orang bisa melihat. Nah, setuju tidak bila sesama orang Kristen yang memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang mati di Golgota, dikuburkan dan bangkit menebus manusia dari dosa, itu harusnya saling menghormati, saling menghargai, tidak merasa sok benar sendiri, tidak merasa sok jadi hakim. Silakan, Pastor Verona. Eh, Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi yang menyatakan dirinya sudah melayani Tuhan, harusnya semakin rendah hati ya, Pastor Yusak ya. Siapapun kita, baik ya dia yang baru newcomer ataupun yang sudah senior ataupun yang di tengah-tengah, kita harus sama-sama rendah hati. Yang perlu kita ketahui bahwa satu, kita ini tubuh Kristus. Namanya tubuh Kristus, at least pasti ada banyak perbedaan. Tangan kanan, tangan kiri. Jari pun tidak sama. Kaki kanan, kaki kiri. Telinga kanan, telinga kiri. Lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Tetapi yang perlu kita sadari adalah kepala dari itu semua, kan? Kristus Yesus. Memang sih Pastor Yusak, kita nggak bisa membendung ya orang-orang yang motivasinya juga saya sendiri nggak tahu. Beberapa kali saya juga ditekin sama orang-orang yang apa ya, akun-akun satire gitu, satir, yang nama saya sering dicantumkan dengan pendeta-pendeta seperti pendeta Niko, pendeta Gilbert, pendeta Philip Mantova, semuanya nama-nama besar dan ada nama saya di situ. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Saya bilang, ini kenapa sih nih orang-orang ini? Tetapi ya udahlah ya, saya pikir, oh Tuhan aja nggak marah sama saya, kenapa saya harus marah sama dia? Ya udah, akhirnya saya mengambil sikap adalah, ya udah biar aja lah, mungkin dia ingin mau melayani dengan cara menempel dengan kita-kita orang. Paling saya pikirnya begitu. Saya nggak setuju kalau kita saling menjelekan. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Yusak, ada jemaat tanya ke saya, direct message di Instagram saya. Dia bilang begini, apakah betul pendeta A yang cukup besar yang baru buat sinode baru, dia itu sesat karena mengajarkan Yesus mati 2 kali dan lain sebagainya? Itu Pastor, saya jelaskan panjang lebar bahwa satu, beliau mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. 2, dia mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan
ilham dari Roh Kudus 3. Saya baik-baik, saya tulis pesannya, lalu saya capture. Kebetulan anak beliau adalah teman saya. Waktu itu kita di sinode yang lama, kita sama-sama pendeta muda ditabiskan di sana. Saya kirim ke anaknya dengan tujuan kirim ke papimu. Meskipun kita berbeda sinode, meskipun kita berbeda karunia, kita nggak boleh tusuk-tusukan dan bunuh-bunuhan. Toh di end of the day-nya kita membawa jiwa untuk bertemu kepada Kristus Yesus dengan metode, dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang kuat dengan doktrinal teologi, ada yang kuat dengan aplikasi, dan lain sebagainya. Dan saya secara pribadi menyadari, saya nggak kuat di dalam doktrinal dan lain sebagainya. Saya hanya punya hati. I have just compassion to bless other people through my prayer gitu loh, Pastor Yusak. Aku cuma doain orang aja. Kalau Pastor Verona mah doa khotbahnya STD standar kayak orang khotbah kampung. Ya nggak masalah. Nggak masalah, saya nggak merasa terhina juga. Karena memang ini saya. Saya pernah bilang sama Pastor Billy juga, Pastor Billy, hobi saya tuh cuma doain orang. Saya ini nggak bisa khotbah karena Roh Kudus yang paksa saya, yang urapin saya, yang ubahkan saya. Jadinya saya bisa khotbah. Saya ini orang yang patah lidah. Sampai hari ini, Pastor, saya kalau ngomong masih gagap, masih cadel. Kalau saya masih berdiri di mimbar, apalagi di mimbarnya Lati Mojong, itu saya gemeteran setengah ampun, Pastor. Karena saya tahu, Tuhan, saya nggak bisa. Saya mau khotbah apa ini? Kayak gitu. Tapi Tuhan yang menolong saya. Nah, buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lain, ingatlah, belajarlah kita rendah hati untuk tidak menyerang. Wah, misalkan contoh, YHS sesat, tidak menggunakan nama ini, begini-begini. JCC sesat, menggunakan minyak urapan. Jesus Christ sesat, penggembalanya, Pastor Verona, Hyper Grace. Pengampunan tanpa syarat. Ya, bagaimana dong? Itu kan ilham yang Roh Kudus berikan. As long kita nggak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Seperti itu sih, Pastor Yusak. Nggak baik menurut saya saling merendahkan, menjatuhkan, dan apalagi melabelkan kita sesat. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita salah, berkali-kali juga Yesus menerima kita. Siapa kita untuk melabelkan orang sesat, pendosa, dan lain sebagainya. Oke. Iya, itu menjadi keprihatinan kami sih sebetulnya. Ada gaduh di kekristenan Indonesia di sosial media karena ada sekelompok orang tertentu yang merasa dia punya Alkitab dan mereka menganggap bahwa pemahaman mereka lah yang paling benar dan pemahaman yang lain itu salah. Jadi, Pastor Yusak, saya mau sampaikan satu lagi. Oke, silakan. Dari 2 tahun yang lalu kan, Pastor, saya sering diskus sama Pastor. Pastor, ini kok IMB ini kok mirip-mirip ya kayak King James Version ya. Ya memang ini translate-nya begini. Saya share juga sama si Ervin, Pastor Ervin. Ini kok, saya panggilnya CC, karena usianya jauh di atas saya. Ini kok begini-begini ya? Yo, ini memang King James, gini. Terus udah, saya baca. Dan itu, Pastor, memang ya, kalau kita berjalan di dalam anugerah Tuhan, orang mau hantam kita segede apapun badainya. Anugerah itu yang melindungi dan menolong kita. Anugerah itu yang akan show the truth. Gitu. Dia yang akan menunjukkan kebenaran itu sendiri. Dari semenjak saya pandemik sampai hari ini, ada 27.000 jemaat online yang mendengar dan menggunakan firman Tuhan, Bible dengan terjemahan IMB. Tidak ada satupun mereka yang menolak. Oke. Mereka terima dan mereka tanya, bagaimana saya bisa dapat itu? Ada di aplikasi Play Store dan di App Store, you bisa download. Kalau fisiknya, nanti saya info dan lain sebagainya. Orang bilang, oh ini Bible-nya sesat, ini Bible-nya kayak Bible Saksi Yehova. Kan banyak bertebaran seperti itu kan, Pastor ya? Tentang IMB itu. Tapi saya sampaikan dengan baik, dengan benar, dengan kasih, dan sepanjang 2 tahun ini, satu orang pun tidak mereject saya. Saya pakai terjemahan ini, semuanya welcome, dan semuanya sekarang menggunakan terjemahan ini. Mengenal nama Bapa Yahweh, menyebut nama Elohim, dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa saya harus menjelekkan ini dan itu. Oke.
Oke, baik saudara, yang disampaikan tadi ini adalah ada Alkitab Bahasa Indonesia versi yang bukan LAI, bukan Ya, ILT, tetapi ada satu lagi yang bernama IMB. Saudara bisa download melalui aplikasi di App Store atau aplikasi di mana itu ya? Di Play Play Store Store, Play ya, Store. di Play Store ya. Oke, saudara bisa browsing di sana dan saudara mendapatkan eh, versi yang bisa saudara pakai untuk belajar dan perbandingan. Kalau di Bible bahasa Inggris kan banyak sekali. Ada NIV, ada King James Version, ada American Standard Version. Nah, di Indonesia juga muncul satu lagi yang bernama Indonesian Modern Bible. Oke, Pastor Verona, tadi disebutkan tentang kita tubuh Kristus. Kalau tangan ya memang beda dengan kaki, tapi ya kalau kaki tersandung ya tangan jangan ngambil palu lalu mukul kaki goblok 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 begitu, jangan. Jangan saling menyesatkan, jangan saling membidat-bidatkan, tetapi semua asal percaya Yesus Kristus yang mati di Golgota, dikuburkan dan bangkit, kita diselamatkan. Selebihnya itu pemahaman yang tidak kena-mengena dengan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kalau ada beda, ayolah saling merangkul, saling mengasihi, karena kita sesama tubuh Kristus. Keren sekali, thank you untuk ulasannya, Pastor Verona. Nah, sekarang semua sedang menyaksikan, mungkin ada yang belum percaya Yesus Kristus Tuhan. Silakan Pastor Verona share bagaimana cara supaya orang bisa diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Silakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua pemirsa Aku Ditolong Tuhan pada malam hari ini, untuk diampuni itu tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Dosa seluruh dunia, dosa manusia diampuni tanpa syarat. Ini atas dasar inisiatif Tuhan. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal bernama Kristus Yesus untuk menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa umat Israel, bukan hanya dosa orang-orang percaya, orang Kristen, tetapi non-Kristus pun. Baik saudara itu penyembah berhala, kepercayaan lain, percayalah, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Yohanes juga berkata, lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus seluruh dosa dunia. Artinya di dalam dunia itu ada saudara dan saya. Ada berbagai manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk pengampunan dosa itu tanpa syarat. Tetapi untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga, karena sorga itu berbicara tentang kerajaan, hanya satu jalannya. Saudara harus masuk melalui satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, orang Kristen terlalu arogan. Orang Kristen terlalu percaya diri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Saudara tinggal percaya saja. Mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan seluruh orang percaya lainnya, akan dibawa Tuhan, dipindahkan Tuhan, dari gelap menuju terang yang ajaib, dari maut kepada kehidupan yang kekal. Karena life is too short, hidup itu sangat singkat. Lebih daripada itu, ada kehidupan lain, kehidupan kekal, baik di surga ataupun di neraka. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk malaikat-malaikat yang memberontak kepadanya. Either manusia memberontak kepada Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk merelakan hidupnya, menanggung seluruh pelanggaran kita. Sehingga pada akhirnya kita, melalui Yesus, kita tidak ada di neraka, tetapi kita ada di rumahnya. Kita percaya Yesus bukan karena takut neraka. Kita percaya Yesus karena memang Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dan dia adalah Tuhan Immanuel, Alfa, Immanuel,
Omega. Dia yang memulai, yang menyertai, dan mengakhiri. Saya mau info kepada jemaat Tuhan. Apapun kepercayaan Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara. 1, Yesus sayang hidup Bapak Ibu Saudara. 2, Yesus menanti hidup Bapak Ibu Saudara. 3, hidup saudara disayangi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini lewat program Aku Ditolong Tuhan, tidak kebetulan. Biarlah Roh Kudus yang membawa saya kepada Kristus Yesus, yang juga membawa seluruh orang percaya kepada Yesus, juga akan membawa Bapak Ibu Saudara yang yang menonton ADT ini ditolong juga masuk, mengenal, menerima pribadi Yeshua HaMashiach yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Siapapun saudara, biarlah melalui pemberitaan ini saudara berkata dengan hati yang percaya, engkau berkata, aku percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan. Sesimpel itu dan anugerah Tuhan dinyatakan terrealisasi di dalam diri saudara. Puji Tuhan. Sekarang closing statement, Pastor Verona. Karena pemirsa ini sedang menantikan mujizat pertolongan baik di bidang kesehatan, keluarga, dan keuangan. 3 topik ini, apa yang Pastor Verona ingin sampaikan sebagai closing statement-nya? Sebagai closing statement, ingat 1, bahwa hidup kita pasti ditolong Tuhan. Kenapa pasti ditolong Tuhan? Kok confidence banget? 1, karena kita anak kesayangannya. 2, karena kita diciptakan secitra dan serupa dengannya. 3, karena kita ahli warisnya. Jadi saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Pasti disembuhkan Tuhan. Rumah tangga pasti dipulihkan. Bisnis pasti dipulihkan. Dan seluruh aspek kehidupan kita pasti ditolong Tuhan. Namun saya garis bawahi, tunggu waktunya Tuhan. Karena firman tidak ada yang gugur, melainkan digenapi oleh Kristus. Semua indah pada waktunya Tuhan. Jangan paksa Tuhan, tetapi kita hidup dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya. Kita yakini diri kita, saya pasti ditolong, sakit saya pasti disembuhkan, bisnis saya pasti dipulihkan, rumah tangga saya pasti dipulihkan, dan seluruh aspek hidupku ditolong Tuhan. Demikian Pastor Yusak. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you so much, Pastor Verona, dan saya sangat percaya ini inspiratif sekali apa-apa yang disampaikan, dan saya berdoa supaya ada pencerahan dan pembekalan